Terus ada yang protes lagi. Habib, itu kan Ahmadiyah ada di mana-mana di Indonesia. Di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Sumatera ada, di mana-mana ada. Kenapa sih yang di Bogor diserang? Saya jawab gampang. Kenapa di Bogor diserang? Karena orang Bogor berani. Gitu aja. Kira-kira orang Madura gimana ya? Amin. Amin. Siapa yang nggak tahu orang Madura, saudara? Betul? Maka itu kita mesti tahu dulu mana usul, mana furu. Nah kalau udah tahu begini kan orang Madura juga bisa lebih berani dari orang Bogor. Betul? Allahu Akbar. Ada lagi yang protes. Nah, ini dia nih protes banyak bener saudara. Ada nanya begini, Habib, kenapa sih orang Bogor anarkis, radikal? Kan nggak boleh seperti itu. Saudara, saya jadi teringat. Dulu dalam sejarah diceritakan. Khalilullah, Nabiyuna wa Sayyiduna Ibrahim alaihis salam. Itu pernah sendirian menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Bukan satu dua berhala, puluhan berhala dia hancurkan, saudara. Sendirian. Sampai ditangkap, diadili, dilemparkan ke dalam api yang menyala, tapi dengan izin Allah api tidak mampu untuk menyentuhnya, saudara. Alhamdulillah. Nah, yang menarik, Nabi Ibrahim udah ngancurin berhala orang habis-habisan, saudara. Saya buka di dalam Al-Quranul Karim 30 juz, saya nggak ketemu ayat yang berbunyi kana Ibrahimu radikalan. Nggak ada, saudara. Atau ayat yang berbunyi inna Ibrahima anarkisun. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nabi Ibrahim kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu orang yang lurus, muslim yang baik. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan kalau kita buka Al-Quranul Karim, tatkala kita sampai ke ayat walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Ini ayat menceritakan tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin yang semula minta izin kepada Rasulullah, janji demi Allah ya Rasulullah in aradna illal husna. Kami tidak punya niat apa-apa bangun masjid kecuali kebaikan niat kami. Nabi izinkan silakan bangun masjid. Tapi setelah masjid jadi ternyata masjid tersebut dijadikan sebagai tempat kerusakan, kufur akan nikmat Allah. Bahkan dijadikan sebagai tempat untuk memecah belah kaum mukminin, saudara. Lalu apa yang terjadi? Semula Nabi berjanji akan datang ke masjid tersebut untuk sholat di sana. Tapi sebelum Nabi berangkat, datang tamu agung yang mulia. Sayyiduna Jibril alaihi salam membawa wahyu Allah, ayat tadi diberitahu kepada Nabi. Saudara. Nabi dikasih tahu, hei Nabi Allah, walladzina ittakhadhu masjidan dirar. Mereka-mereka yang bangun masjid tersebut sudah menjadikan masjid sebagai tempat kerusakan. Tempat kufur kepada Allah. Tempat untuk pecah belah orang-orang yang beriman. Bahkan di ayat yang berikut, la taqum fihi abada. Jangan kau berdiri di dalamnya. Jangan kau sholat di dalamnya. Abada, selamanya. Kaget kita punya Nabi, saudara. Beliau izinkan bangun masjid dengan janji digunakan untuk kebaikan. Ternyata masjid tersebut digunakan untuk memecah belah umat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Nabi kumpulkan para sahabat. Terus Nabi tidak jadi berangkat ke sana, tapi ada instruksi dari Nabi. Apa instruksinya? Nabi mengatakan kepada para sahabat yang mulia, idhabu ila hadzal masjid dzalimu ahlu. Berangkat kalian, datangi itu masjid yang penghuninya sudah zalim. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk merusak persatuan orang-orang yang beriman. Dzalimu ahlu, zalim penghuni masjid tersebut. Sampai di sana kata Nabi, fahdimuhu wahriquhu, rubuhkan itu masjid dan bakar itu masjid. Masya Allah. Saudara,
Para sahabat sami'na wa ata'na. Jadi dulu sahabat Nabi kalau disuruh sama Nabi sami'na wa ata'na. Orang sekarang kalau disuruh sama ulama, padahal ulama itu warasatul anbiya. Nah, orang sekarang kalau disuruh ulama sami'na wa pikirna. Nah, itu bedanya, saudara. Nah, kalau dulu sahabat Nabi, generasi sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka taat, mereka berangkat. Sampai di sana penghuni masjid disuruh keluar. Masjid itu dirubuhkan dan dibakar, saudara, sampai rata dengan tanah. Masya Allah. Saudara, dengan kejadian ini, apa yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim? Apa ada dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad anarkis, radikal, teroris? Tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran yang ada adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang luhur, memiliki akhlak yang agung. Subhanallah. Jadi saudara, kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang di luar Islam. Sehingga kita mudah sekali mengatakan kepada saudara kita radikal, anarkis, fundamentalis, teroris, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tadi awal ceramah sudah saya sampaikan, mestinya kita tidak saling menjatuhkan, tapi mestinya kita saling mendukung, saling menopang. Kalau memang ada sesuatu yang tidak berkenan dilakukan saudara kita, ayo kita tegur, kita benahi. Kalau memang kita merasa gerah dengan gerakan salah satu saudara kita, yuk kita bertanya. Mungkin mereka punya dalil yang kita belum pernah baca, saudara. Bagaimana kita lihat Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kitabnya Al-Muwatta ingin dijadikan sebagai sumber hukum untuk negeri kekhalifahan saat itu, saudara. Tapi beliau dengan singkat menjawab, jangan, karena aku banyak, karena mungkin ada orang lain yang membaca yang aku belum baca. Masya Allah, saudara. Jadi kita tidak merasa suci sendiri, kita tidak merasa benar sendiri. Mungkin ada saudara kita yang melakukan itu. Mereka punya dalil yang belum kita dengar. Mereka punya hujah yang bisa mereka pertanggungjawabkan. Yang penting kita punya kesepakatan dulu, saudara, bahwa aliran sesat memang harus dibubarkan. Aliran sesat memang harus ditolak dari negeri ini.